nambah lumayan. Ngono ki apa masyarakat sana itu tertib gak, Pak? Nah, Indonesia kan ya, sebagian ada yang nggak aware apa nggak peduli lah nggak pakai masker. Oh, sebenarnya kalau kalau di lapangan sih maskeran kabeh sih rata-rata. Rata-rata sing tak delok maskeran sih. Cuman ya mungkin ada satu dua gitu yang enggak gitu kan. Soalnya kan Mm-mm. wingi kese mbah-mbah main ke tempat pemandian gitu. Oh. Terus paling ngobrol sama teman-temannya ya udah kena sama teman-temannya gitu sih. Oke. Ini anak nggak lagi di rumah apa tenang. Saya lagi nang kamar lagi kan Di kamar. di bar anu bar pesta Berpesta. gawe empek-empek. Oke. Gimana ujiannya, Pak? Lagi pengen empek-empek kan. Merasa positif atau merasa negatif? Ya sing jelas nek misalnya dari sisi nilai sih mudun ya. Soalnya Oh, udah 2 kali wes ujian ya. Sudah semester ya? udah ya nembe Jumat kemarin lah Jumat kemarin ditampilin di atas jam 12 sing aku balik Jumatan terus aku ndelok oh wis ono iso delok wih mudun kuwi pun yang Aku sini terpancing pengen mengajukan pertanyaan berikut itu, Pak. apa Pengen pertanyaan itu. Jadi aku terpancing pengen menanyakan sesuatu, tapi aku pengen menanyakan ini dulu. oh ya gak apa-apa Nah, agak delay kayaknya videonya, Pak. ya lagi nanti lagi isik nang anu Sulut Enggak, aku di Bandung kayak gini. on Bandung pindah Hmm, pisan BPS nang Jawa daerah di Barat. Provinsi. Wih, mantep. Wingi iki Pak, ana sing ini nge-add aku lho wong Bandung. Sopo jenenge ya? eh Mas apa? Widodo jenenge kali. Oh iya, Tiba-tiba lho kok nge-add aku nang Facebook ngopo ya? sama kali namanya. Iya, paling sih. Pak, ini aku pakai laptop kecil. Ah, eh gampang crash. Jadi aku nyoba seberapa lama nanti kalau crash ya ganti laptop. yes. Laptopnya akeh ya. Enggak, ini laptop pribadi. Oh, laptop pribadi. Kalau crash nanti pakai laptop kantor. Boleh, Soalnya boleh, ini boleh. terpatah-patah videonya. Ah, jadi Eh, gimana? sa- aku pengen tanya nih Pak, apa sebenarnya pengennya urut dari awal. Eh, Pak Teguh dapat info beasiswa ini dari siapa dulu? Aku share screen yo. Ya siap. Saya Aku tak izinkan aku share. bisa. Bisa nggak? Oh, ora urung iso. Oh udah. Oke, Se coba lagi. se. Taruh nggak? Oh iya siap. Udah. Aku yang mau nyerah-nyerah tinggi mau ya. Oh iya. Nyeret-nyeret aja. Oke lah. Oke. Silakan Pak. Aku mute. Aku saya ngertiku ya. Jadi dulu itu kan
motivasinya kan kuliah kan. Soundmu diurinnya juga nggak apa-apa sih. Jadi sekalian ngobrol. Oke. Jadi kan dulu kan motivasinya pasti pengen kuliah job apa kuliah dengan beasiswa kan. Nggak jarang apa namanya jarang orang mau kuliah tapi nggak pakai beasiswa. Nah ono paling ya kayak izin belajar, cuman kan motivasi ini karena pengen nyari beasiswa kan. Nah begitu beasiswa kan pilihannya ada dua tuh. Kalau nggak ke apa dalam negeri ke luar negeri kan Iya. pasti pilihan negeri. Nah, menurut gue sih yang membedakan dua-duanya sih sebenarnya pengalaman gitu. Toh misalnya nak kuliah nang Indonesia ya pengalamannya semono, nak nang luar negeri semono kan. Terus apa jenenge eh nak nang luar negeri kayak jadi bahasa pasti bahasa. Kalau misalkan kuliahnya cuman di Australia, di mana ya? Di Eropa, di Inggris, di US, ini bahasa paling mung siji. Tapi kalau di selain itu bahasanya pasti lebih dari satu. Terus budaya juga enggak. Nek misalnya neng daerah barat pasti lebih ke barat-baratan, lebih bebas. Nek neng timur ya lebih ke timuran. Cuman yo setimur-timurnya bagian timur, gue juga punya perbedaan masing-masing. Terus makanan, terus ibadah kan, terus dan lain-lain lah. Jadi kurang tak tulis dan lain-lain. Mesti akeh mas apa pertimbangan lainnya. Nah, sing membedakan gapnya itu kan paling di pengalaman ya di pengalaman ininya kan, pengalaman hidupnya. Nek masalah networking sebenarnya nggak jauh beda sih, networking itu sama gitu. Mau misalkan kuliah di dalam negeri kayak misalnya di ITB atau UI, padha wae networkingnya. Cuman paling ruang lingkupnya aja beda gitu. Nek nang Indonesia yo ruang lingkupnya yo paling kementerian ataupun BPS provinsi lain kan. Tapi nek nang luar negeri pasti networkingnya lebih besar lagi. Kayak aku karena nang apa kelasku isine wong negara-negara berkembang, jadi yo akeh wong sing teko negara-negara berkembang kaya macam angkatanku iki ono sing saka Myanmar, terus ada yang Eropa juga banyak gitu, Pakistan, Irak, terus intinya ya eh, Sudan dan lain-lain lah banyak gitu. Terus nek tak singkat jabarannya sih kalau misalnya mau nyari beasiswa pasti ada dua syarat utama lah. Ya pasti dengan niat sama usaha. Pasti. Nek niat ya harus niat gitu kalau memang mau sekolah gitu. Dengan berbagai resiko kan. Kayak misalnya ya Dewi kan sudah lulus 2012. Aku ini rasanya berat banget tuh. 9 tahun kan, 9 tahun, 7 tahun. 7 tahun nggak ngerasanya kuliah nah. Wah, pusing juga gitu. Karena banyak banyak kerjaan kan. Banyak kerja di kantornya gitu. Nah, misalnya kayak usaha pasti lihat dari syaratnya kan. Misalnya syarat administratif atau syarat teknis. Nah, administratif ya yang jelas dapat izin dari kantor, kemudian melengkapi dokumen dari kampus atau sama pemberi beasiswanya. Soalnya kita alami kayak model saurungnya aku neng KAIS, saurungnya aku nyoba ADB, Asian Development Bank. Kui neng uh, Tokyo Tech, Jepang kan. Cuman karena suatu dan lain hal, engkau tak ceritani lah. Akhirnya ya gak situ. Terus di saat yang bersamaan juga aku daftar neng
daftar nang kene juga nang KAIS gitu. Tinggal milih aja ternyata keterimanya di sini. Terus nek teknis biasanya proposal. Nek nek proposal lagi juga macam-macam sih. Maksudnya kalau kan nanti ada jalur itu riset, ada jalur kuliah gitu. Nah, jalur riset kok ini harus pakai proposal gitu. Tapi kalau jalur kuliah biasa enggak. Kui sepintas. Nah, aku ingin nyoba beasiswanya nyoba ADB. ADB-nya itu ke Tokyo Tech. Tokyo Institute of Science and Technology ya aku lali kan. Tokyo Tech. Nah, iki syaratnya harus menghubungi profesor. Nah, aku harus menghubungi sampai 10 profesor malah. 10 profesor tak hubungi dan jawabannya macam-macam, ada yang labnya penuh, ada yang nggak bisa, ada terus nggak salah deadline-nya tanggal 24. Kui ono sing bales profesor tanggal 20 apa ya? Ada satu profesor yang bales tanggal 20. Wis baru kui dokumennya harus dokumen asli dokumennya harus dikirim ke sana ke Jepang. Terus nggak proposal juga, kalau ini waktunya nggak sempet kan. Ya udah aku akhirnya nyoba yang ini aja gitu, nyoba yang ini gitu, yang ke KAIS. Nah, kalau di KAIS sendiri tuh beasiswanya sebenarnya ada 2 tipe. Nah, dulu ada 2 tipe. Yang pertama reguler, yang kedua spesial. Nah, kalau yang reguler itu yang paling populer itu beasiswa profesor. Jadi tetap harus menghubungi profesor dan dia modelnya by riset. Ada juga yang pakai third party kayak LPDP gitu kan. Soalnya ono juga sing S2 dia pakai LPDP dia. Ada, tapi saya juga lulus sih wong. Nah, terus ada juga yang spesial. Nah, spesial ini biasanya sih teko government. Nah, beasiswa nih apa? Penyediaan ini kalau nggak dari Koika, koyo Mbak Indah angkatan 48. Iki ono sing keterima sih. Koika KAIS tapi nang Seoul deh. Sing iki. Tapi di KAIS cabang Seoul. Angkatan 48 enggak salah. Dia ngambil apa aku lali judulnya, tapi dia di bawahku, sama-sama di bawah fakultas yang sama kayak punya aku. Terus yang keloro sing aku ITTP. Nah sing ITTP gue jalurnya ada 2, coursework sama research. Kalau coursework itu kayak kuliah biasa gitu. Jadi dan ini dikhususkan buat master. Terus, nah di master ini nanti produk hasil akhirnya tuh ada 2 pilihan. Mau pilih country report atau mau milih tesis gitu. Cuman disaranin sama departemen sih paling country report. Country reportnya cuman misalnya di tempat di negara masing-masing itu ada problem apa, terus nanti di benchmark sama negara Korea gitu. Misalkan misalnya apa ya? Transportasi misalkan. Kita ada masalah di transportasi gitu. Terus di benchmark sama Korea gitu. Nanti dapatlah kritikal faktor-faktor kesuksesan kenapa Korea transportasinya bagus. Nah, itu kita bikin model terus nanti misalnya diterapkan di Indonesia itu seperti apa gitu. Dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Gue sih. Nah, tesis yo kayak tesis skripsi kayak lah sama sidang-sidangnya. Nah, country report sebenarnya ada sidang tapi sidangnya dalam bentuk seminar. Jadi
peserta seminar iki akeh ngono, wong akeh banget. Di satu iso angkatanku, iso angkatan dhuwurku, iso anak-anak PhD gitu. Dan mereka boleh komen juga gitu. Nek tesis kan kayak skripsi kan, jadi cuma ada dosen pembimbing sama dosen penguji. Skripsi. Tapi kalau yang dia kuliahnya PhD, mau nggak mau harus riset. Dan bentuknya tesis. Terus, nah ini kalau yang di bedanya coursework sama riset, bedanya itu adalah yang ini. Jadi kalau coursework itu mata kuliah akeh, tapi ilmu yang didapat juga banyak. Mata kuliahnya banyak, ilmunya juga banyak, tapi risetnya sedikit gitu. Dan kebanyakan tempatku kayak modelnya tugas-tugas kuliah sih. Tapi kalau riset, mata kuliahnya sedikit, terus ilmunya spesifik gitu. Nggak dalam. Misalnya kayak gimana? Apa sih nang zaman nang wong ITB itu misalkan apa ya? AI misalkan gitu. Tapi spesifik lagi gitu dalam-dalamnya gitu. Kalau di sini lebih umumnya gitu. Tapi tahu gitu, maksudnya yang spesifik juga tahu. Terus risetnya banyak gitu. Paling nanti hasil akhirnya ini paper. Gue sih. Terus kalau challenge, selama aku menjalani kuliah, semester 1, semester 2 yang kurasakan adalah ya karena apa? Ngambilnya coursework ya. Jadi volume tugasnya banyak gitu. Banyak banget. Sehari ini so bisa ngerjain berapa tugas lah. Pokoknya banget lah. Setiap hari kayak ada tugas ya. Matkulnya juga banyak gitu. Gue tak delok nih matkul sing aku cipuk. Jadi satu semester bisa ngambil 7 atau 8 mata kuliah. Rasa deh. Itu sih kayak di S1 dulu kan, saya ngambil 7 8 mata kuliah itu berat banget. Terus apalagi sekarang juga offline online kan. Nah, semester 1 offline itu menurutku lebih, walaupun tugas kuliahnya banyak, tapi karena offline jadi volume masing-masing tugas itu nggak banyak gitu. Nah, kayak saya misalnya online itu satu soal misalnya punya anak 10 gitu. Nah, biar pas offline satu soal punya anak 2, 3 gitu. Jadi nggak terlalu ini. Kalau sekarang anak-anaknya banyak, jadi tugasnya nambah banyak gitu. Apa mana ini aku ngambil mata kuliah main kampus, ujian semester, ujian akhir itu soalnya ada 9. Belum anaknya. Wah, kayak. Terus kendala kedua bahasa sih. Bahasa. Nah, kalau aku sebenarnya aku termasuk nekat sih. Maksudnya nekat karena bahasa Inggris juga nggak terlalu ini banget lah. Nggak, ya orang tahu ngomong apa, tapi kalau kita balesin juga ya harus mikir juga cara ngomong yang bagus gimana kan. Gitu. Kalau bahasa Korea ya dikit-dikit tahu lah. Tapi nggak 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 apa? Nggak Korea banget gitu. Nggak kayak cewek-cewek kan. Korea Lampung ya. aku aja aku aja baru sekarang ini, baru kemarin ini lah belajar bahasa Korea gitu. Soalnya karena ada mata kuliah bahasa Korea aja sih. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Takon nggak takon apa dulu, takon aja. Lanjutkan dulu, Pak. Aku kok tekone neritik akeh. Wah kayak ya. Nanti kalau di sana udah maghrib kabarin ya, Pak. Oke. Wes, maghribnya masih lama. Maghribnya jam 8 kurang.
Sih, aku mau nyariin ini kok nggak ada sih. Nah, saya kan summer kan, kosong nggak ada kuliah. Nah, kayak ini mata kuliahku kemarin kan. Jadi ada bahasa Korea. Oh enggak, aku mulai dari 2019 ya. 2019 Nah, fall. sejarah Korea ya, budaya dan sejarah Korea mau gak salah mau coba aku. Oke. Jadi pertama mbiyen masuk iki Korean conversation, Korean reading, Korean grammar. Iki ini aja dia tuh ngambil 2 hari gitu. Jadi kuliah cuma 1,5 jam, tapi ngambil 2 hari gitu. Misalkan Selasa sama Kamis gitu atau Senin sama Rabu gitu. Jadi semester 1 ini dari Senin sampai Kamis itu semuanya dari Koreanya. Entah itu Korea conversation, entah itu Korean reading, entah itu Korean grammar. Mata kuliah inti nek sing seminar ini nggak tentu. Kalau ada tamu pembicara dari luar, dia bakalan ngasih gitu. Setiap hari Rebo, cuman jarang banget. Mata kuliah intinya cuma 3 ini. Jadi manajemen, IT Management Policy, Software Engineering, sama IT Management Policy. Nah, sing 620, sing 620 ini praktikal lah, misalnya. Ada presentasi gitu. Kalau yang ini lebih ke teoritis banget. Terus aku kadang juga nyadar kan, yang IT yang ITP 753 ini, pokoknya ketika bapak jelasin, aku selalu membandingkan sama kantor kan. Kadang aku pikir, wah, ya juga ya. Uh, kalau ternyata gitu, misalkan ya Kabid IPDS, terus Kasubdit di MIS, di Deputi MIS kan, ataupun Deputi MIS sendiri gitu. Itu tuh, nah aku sadari sih, kita tuh nggak boleh mikir terlalu teknis gitu. Jadi mikir tuh nggak hanya solusinya tuh nggak hanya IT gitu, enggak gitu. Tapi ada hal manajemen yang harus diurus juga gitu. Terlalu IT juga enggak, terlalu manajemen juga enggak gitu. Jadi makanya pas kuliah itu bab tentang gap kan, dan itu ternyata benar juga terjadi gap antara yang terlalu manajemen sama yang terlalu teknis gitu. Karena gapnya besar itu, makanya sampai saya ini IT ini BPS ki urung nyambung. Nah, aku pikir sih urung nyambung. Bahkan wingi sing mata kuliah semester loro kan, iki bapaknya itu ngajar di 753 sama orangnya sama, dia udah pensiun sih, tapi tetap mau ngajar gitu. Sama Orang di ini, Korea. orang Korea, 800. Ini orangnya sama. Ini digital governance strategy itu tujuan akhirnya smart city, tujuan akhirnya. Cuman sebelum smart city, e-government-nya kudu apik dhisik. Jadi kayak aplikasi pelayanan pemerintah itu harus bagus dulu sebelum mewujudkan smart city. Makanya kan kupikir saya Indonesia ini kualik gitu. Jadi pemerintahnya do dengung ke smart city, tapi pelayanan pemerintah kayak e-government service bisa berantakan dan belum terintegrasi. Soalnya aku membaca sendiri dan melihat sendiri Korea dari tahun 60 bangun e-government, terus 50 tahun nganti saiki so apik kan butuh waktu yang lama gitu. Itu sejarah Korea tadi ada di mata kuliah 540 atau 540 itu Nah membahas ini beneran kultur. iya, nah ini kan jadi sing semester loro ini intermediate Korean 1, jadi levelnya naik lagi lah. Naik sing wingi kan dasar, jadi naik terus ada lagi mata kuliah baru Korean History and Culture, jadi belajar sejarah Korea dari zaman manusia Neolitikum. Sejarah umum serius. Iya, sejarah
Enggak, manusia pertama di Korea itu Maksudnya bukan ditemukan di bukan bukan sejarah tentang teknologi gitu loh. Maksudnya sejarah belum, Korea, bukan. Itu beda lagi. Joseon, perang Korea kayak Hmm. gitu. Ah, jadi misalkan ada dulu zaman apa apa tiga kerajaan yang berkuasa gitu kayak Silla dan nanti sampai Baek ujung-ujungnya J, Baek jadi Ju, Baek. Baekje sampai akhirnya nanti jadi Joseon kan. Iya. Dan wingi terakhir di-cut sampai zaman penjajahan Jepang. Nah, semester telu engko Korean History and Culture 2 itu dimulai dari 1910 sampai dia reformasi sampai dia kemerdekaan sampai saiki. Ini memang sengaja ya pemerintah Korea itu ini ya, berarti mancing apa ya, menyebarkan sejarah mereka. Masa di kampus Kalau teknologi ngajarin sejarah? kalau menurutku emang deh. Emang programnya sih. Menurutku emang program Hmm. program karena tadi ku bilang kan di tempatku tuh programnya spesial gitu. Makanya apa ada pelajaran eh, dari school apa liberal artnya juga gitu loh. Hmm. Apa sekolah Berarti tujuan bahasanya juga. diajarin bahasa Korea, diajarin Jadi sejarah itu nggak ada kaitannya sama ujian. Maksudnya nantinya akan ada eh, tulisan atau paper yang harus berbahasa Korea oh atau enggak. ada Jadi pengajar yang berbahasa Korea gitu. Nggak ada kaitannya. enggak. Jadi mereka kayaknya pendekatannya lebih ya mengenalkan Korea dari segi bahasa, budaya dan juga kayak taekwondo kan. Jadi Itu misalkan nanti kalau kita pulang ke Indonesia, terus mereka apa pengen ada kerjasama gitu, atau misalnya ada delegasi mereka datang ke sini dan misalnya mau kerjasama sama tempat kita, itu misalnya kayak aku bisa jadi penyambung mereka karena mungkin hmm, dari bahasa Korea aku sedikit-sedikit tahu gitu. kalau Gitu sih. taekwondo itu praktek Pak atau teori sejarah taekwondo? Pas wingi bulan bulan Februari itu kan ada intensif course kan. Jadi setiap jeda semester kayak antara musim gugur sama musim semi itu kan ada musim dingin. Itu ada intensif course. Nah, belajarnya itu dua. Jadi bahasa Korea sama taekwondo. Praktek, taekwondonya praktek gitu. Dan semua Terus ada standar kelulusannya, enggak? ada. Jadi kayak misalnya taekwondo itu kan ada delapan ada delapan apa tingkatan. Sampai kalau udah dapat 8 tingkatan ini sabu hitam. Nah, per semester itu diharapkan bisa selesai 2 tingkatan. Jadi ada dua bentuk form untuk gerakan yang harus kita kuasai gitu. Dari mulai nanti kalau misalnya udah dapat 2, sabuk kuning, terus biru, merah, habis itu hitam kalau nggak salah. Gitu sih. Dan banyak juga yang ini maksudnya yang lulus gitu. Enggak sulit gitu. Nah, yang kalau yang ujian sabuk kuning dan sebagainya sampai merah itu sama masternya. Tapi kalau hitam itu kita di ujiannya sama orang yang lain gitu, bukan masternya. Dan itu di luar kampus untuk dapat sabuk sabuk hitam. Eh, ah, Dan nah aku kan karena kan di sini kan ada dua ya, tadi kan waktu aku jelasin tuh ada dua gitu. Ada nanti mulai semester 2 tuh ada pilihan mau milih manajemen apa engineering kan. Nah, aku kebetulan aku ngambilnya engineering gitu. Karena aku sih mikirnya paling pun nanti kalaupun pulang itu pasti masih ada hubungannya sama engineering gitu. Mau jadi kasih PDS ataupun kabit atau apa kan masih ada hubungannya sama engineer apa teknik gitu. Kalau manajemen ini bahasannya wis teknik wis manajemen banget lah. Aku ingin dulu konco-koncoku ono macam-macam mata kuliahnya macam-macam dan aku lihat per mata kuliahnya isi belajarnya juga lebih ke arah manajemen sih. Nah, aku mengambil engineering cuman posisinya kita harus ngambil
2 mata kuliah di main kampus. Kan aku Main, kampusku main kampus tuh namanya, Daejeon atau Seoul. iya, di Daejeon itu kampusnya ada Munji sama Main. Nah, labku karo tempat kuliah tuh di Munji semuanya. Kalau yang anak-anak reguler itu biasanya di Main. Lebih yang Maksudnya mengambil mata tempatnya kuliah lebih di main besar. itu jenis mata kuliahnya atau harus kuliah di main? Harus kuliah juga. Terus ngambilnya juga harus yang hubungannya sama engineering. Jadi kayak harus ngambil dari misalkan dari computer science atau dari electric engineering atau industrial engineering gitu. Pokoknya ngambil mata kuliah dari departemen 3 ini. Nah, aku ingin ngambil Aku kemarin ngambilnya itu adalah data mining. Oh, mana ini kok nggak ada? Aku kemarin ngambilnya data mining. Sebetulnya manajemennya nggak mengarah ke teknologi manajemennya, manajemen umum Pak. Nek manajemennya kuwi, kose manajemennya kuwi tak delok ning ngene koncoku ya aku. Soalnya kan uang Indonesia kan ada 2 di sini. Temanku yang satunya dia ngambil manajemen kan. Nih, mata kuliahnya dia itu ngambilnya ini. Internet Business and Management. Digital Convergence Strategy. Aku juga harus ngambil 2 mata kuliah manajemen gitu. Hmm. Semester 1 ini aku ngambil manajemen, terus aku ngambil sing sitok iki, sing ITP 800. Aku ngambil juga. Oh jadi Nah, gini, kalau pengen eh, fokus di engineer, tetap harus 2 mata kuliah manajemen diambil. sama 2 Kalau mata kuliah di kuliah di manajemen, kampus. tetap harus ada mata kuliah dari engineer. Engineer. Gitu sih. Kayak Teknis banget sing Pak. iya aku juga nggak begitu isinya grup project. Aku juga ora paham aku. Cuman di sini presentasi sih aku juga ini. Presentasi terus materi juga. Kalau course material tadi berarti ini ya, apa bahan bacaan yang dipakai apa gitu ya? Hmm? Course material Material. itu kita dapatnya di mana Pak? Apa ada perpus atau kita dikasih akses khusus ke website tertentu? Oh, Itu kita harus kalau harus di usaha sendiri. kalau material tuh kita dari lab kita punya akses, pasti udah punya akses kan, bisa kemana-mana. Terus kalaupun misalkan mau ke situs-situs publikasi lain itu juga kita ada akses gitu. Makanya aku kadang sering downloadin kayak website sing Springer, Spring Springer gitu. Kan akeh publikasi nih gini. Tak download yang penting-penting. Oh berarti harus pakai jaringan kampus ya? Ya, walaupun aku juga karena aku di apartemen yang bukan jaringan kampus juga aku bisa ada fasilitas remote-nya di library-nya. Oh Dikasih apa? Dikasih akses juga aku. akses, oke. Okay. Jadi download dari luar juga nggak ada masalah. Kalaupun nyari di lab kampus juga di perpus kampus juga masih ada juga. Gitu sih. Ya nih,
karena kan ini kan sebenarnya itu punya sekolah di ITTP ini yang paling atas itu kan bisnis. Aduh. Faculty of Business. Nah, Faculty of Business itu nanti di bawahnya itu ada namanya School of Business Technology Management. Terus ada apa lagi gitu, aku lupa namanya, School of apa gitu. Nah, di BTM ini ada punyaku. Jadi masih kenapa kok apa namanya manajemen di sini utamanya itu manajemen karena di atasnya juga arahnya ke bisnis gitu. Kalau yang sekolah satunya aku lupa, tapi ini nanti kayak punya Mbak Indah itu, aku lupa namanya apa di Medisoul ini, di Seoul. Gitu sih. Oh, di Seoul juga ada kewajiban kuliah di main kampus Daejeon, Pak. Enggak ada. Kalau mereka fokusnya di sana aja. Walaupun Berarti mungkin ada ya secara sebetulnya kata-kata e-government-nya di mana, Pak? Jurusannya memang untuk government atau nah jurusannya apa sih, Pak? ya karena gini, pos pertama ITTP itu buat siapa? Government Development. official. Oh iya, benar. Kedua itu apa? Researcher di nasional. Jadi kayak model LIPI, Batan. Terus ketiga itu UNIF. Jadi dosen-dosen universitas. Itu boleh. Teman sekarang saya boleh cuman ini aja sih, sangartiku. Tahu sing sing anyaran iki engko. Sangartiku sing oleh cuman ini aja. Government. Ada juga sebenarnya di sini tuh swasta gitu. Kayak koncoku juga ono sing swasta gitu. Cuman kayaknya sing mulai engko semester ngarep dikit sing penerimaan baru itu fokusnya ke government official. Nah, makanya kenapa nanti di sini arahnya ke e-government karena ini sih. Yang paling relate sama pekerjaannya kan government itu kan. Gitu. Oke. Pak, aku kan tujuannya kan ingin jangan dimotivasi, tapi gara-gara diceritain kayak gini, jadi pengen. Harusnya jangan begitu harusnya. Harusnya ceritain yang Nah, nggak enaknya terus kira-kira aku nggak bisa, jadi udahlah nggak ada harapan di sana tet, udah no debat. anu, nah, kalau nggak gini, kalau misalkan pengen ke e-government gitu, kan nek nang ADW kan saya ini ada dua ini kan, dua pilihan kan, mau yang sekolahnya e-government, mau kuliahnya yang e-government, atau Hmm. yang kuliahnya non e-government lah ngomongnya e-government. Jadi koyo AI, Ya, ya komputer science dan sebagainya lah, data science gitu dan sebagainya gitu. Nah, misalnya nek pengen nang jero kan, kita kan hanya ada dua pilihan, ITB. Mbone saiki ada berapa pilihan, cuman aku tanya ITB, UI. UI pun juga ada dua, Fasilkom sama yang MTI kan, sing wingi siapa? Wong Fik ya. ya Victor. Nah, Rendra nek sing juga kayaknya. Pendra itu ekonomi deh, Oh, ekonomi. anu apa? Murtad warga dari KS. Sinta Nah, kayaknya, sing Sinta. Apa Sinta ekonomi juga ya? Sinta. Sinta ya. Jadi nek misalnya nek pengen nang IGAF, ya jipoe sing UI MTUI. Jadi dia nang apa nang Salemba. Tapi kalau misalkan mau yang non itu ya dua ini sih. Sebenarnya yang IGOP juga di ITB juga ada sih, setahu juga ada.
Cuman Sekarang nggak ada, Pak. kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Bahkan dari beasiswa Kominfo pun nggak ada jurusan. Kan CO kan sebutannya, Chief mm, IT Officer. kuwi sih. Kalau misalnya mau di dalam gitu. Maksudnya kalau kalau di luar tuh ya kuwi tantangan sih tak omongi mau. Tugas ya lebih banyak gitu. Kaya mata kuliah iki aku mudun saiki. Aku kan nilainya mudun kan. Emang tak kalau aku evaluasi emang dari load-loadnya banyak karena ngambilnya aku 15 kredit plus 1 kredit seminar. Nah, seminar ini kan cuman dinilai apakah satisfied atau tidak gitu. S atau unsatisfied gitu. Nah, Ngukurnya misalnya dari gue mana melu satisfied sama unsatisfied, Pak? ini kita Pemahaman materi. enggak lebih ke partisipatif untuk ikut seminar. Oh, Oh, bolosan itu takak lebih. gitu ya. Nah, ini enggak terlalu bermasalah. Ya sing berat iki soalnya 15 ini 3 itu mata kuliahnya bahasa 3 SK 3 kredit itu mata kuliahnya bahasa, sejarah sama Betul. taekwondo kan. 12 ini mata kuliah inti. Yang mana tiganya itu dari main kampus. Main kampus ini ya kui. Nah, tantanganku karena aku ngambil engineering, tantangan terberat adalah kuliah di main kampus. Karena akan kayak biasanya akan disamakan dengan mahasiswa Ah, dari semua fakultas yang ada di main kampus. Gitu. Aku aja bisa kayak gini kan. Mungkin karena nggak teliti ya. UTS ya. UTS kaget aku oleh mana ya. Duh, kayak gitu-gitu loh. Saya maunya yang kayak gitu-gitu, Pak. Eh, Nah, kalau Pak Teguh aja iki, segitu, Pak, saya berapa gitu. Ya, iki ya. Kan angkatanku itu yang ngambil engineering itu 3 orang. Dari anak master tuh kan wingi 16 orang kan. Jadi 3 orang ngambil engineering, sisanya 13 orang ngambil manajemen kan. Sing 3 orang iki, sing apa jenenge? Yo biyen pernah ngoding lah paling. Iki mung 2 orang. Sitoke nggak jelas. 2 orang ini pun aku karo koncoku sing wong Tanzania. Dia emang dari private company dan dia CTO. Jadi pasti suka ngoding lah dia. Nah, sing sitok iki wong Pakistan nggak jelas, aku juga nggak jelas, wongnya juga nggak jelas. Dan dia udah bilang, wah, saya, aku herannya kok kenapa mereka ini, aku kan ngambil apa data mining kan, karena kebutuhanku juga aku kayaknya butuh data mining yang di situ isinya gimana kita ngolah data, penganalisis data kan dengan menggunakan machine learning misalnya gitu. Aku butuh karena ya pengen explore aja nanti kalau pas selesai gitu. Dan juga yang kedua karena memang secara jadwal sebenarnya ono pilihan mata kuliah yang lain yang pengen aku ambil gitu. Dan bapaknya juga kenal aku dari School of Computing. Sing biyen kayak ngajar sing semester kemarin ngajar software engineering. Cuman posisinya karena jadwalnya tabrakan dengan mata kuliah di ITTP yang lain, akhirnya aku nggak bisa. Terus ada juga mata kuliah yang kayaknya rada ringan, database lah pokoknya, tentang database. Itu juga tabrakan. Makanya waduh gak iso, terus tak pikir-pikir wandi sing iso. Isone mau ngikir tok ya wes aku ngambil lagi lah. Orang ngertinya wong sing lainnya juga kocok-kocok ngambil lagi kan. Sing siji wong Pakistan iki gak weruh apa-apa tentang ngoding ora iso. Apa meneh bahasanya pakai Python kan. Python saya juga nggak paham kan gimana gitu. Mbah wingi deh hasilnya gimana aku juga nggak tahu sih. Terus ujian pas tulis UTS atau juga ujian praktek bikin produk. ujian tulis. Jadi dia
Nah, kalau di main kampus itu komponen penilaiannya banyak gitu. Misalkan pertama kehadiran, attendance, terus assignment, tugas. Jadi tugasnya ada banyak gitu. Terus ada project, ada term project bikin laporan. Terus ada UTS sama UAS. 5 komponen ini. Dan koyone masalahnya kan itu memang mata kuliah introduction kan. Profesornya bilang ini mata kuliah introduction gitu bagi yang pengen belajar silahkan gitu. Jadi mahasiswanya yang masuk ke situ banyak kan. Nah, karena banyak, bapaknya pakai TA, pakai asisten mahasiswa, asisten di labnya lah untuk menilai bagian penilaian gitu. Nah, ya mungkin kan itu dinamika penilaian kan bisa saja misalnya profesor ngasih jawabannya tapi yang mengasumsikan kan si TA-nya kan. Kalau bagi TA ini jawabannya salah, ini jawaban benar kan, ya tinggal dicoret aja gitu. Soalnya nenggun kene iki ekstrim. Ekstrimnya itu kalau kita misalkan ya jawabannya misalkan soalnya suruh milih ini apa ini gitu. Kita milih ini, tapi alasannya nggak sinkron, skornya 0. Jadi ora setengah ngono ora. Jadi sing parahe kuwi sih. Terus yang kedua, kaya ngguna kan biyen ada namanya upah menulis. Kene gak ono. Kaya aku wingi mungkin nek aku wingi kayak ngitungnya nggak salah paling ya nilainya nggak semua nggak nganti semene iki kan. Nah, karena mungkin wingi ngitungnya nggak pas aja gitu. Harusnya ngitungnya 2 log X gitu kan. Aku cuma ngitungnya log X gitu. Nggak ada angka 2. Jelas salah kan, guring-guring. Tapi secara hasil akhir benar gitu. Secara hasil akhir benar. Ini nih kesimpulannya. Cuman karena penulisan penghitungannya salah ya disalahnya kabeh karo TA-ne. Makanya sih langsung nilainya berat. Akhirnya wis tak kejar nang UAS ya. Akhirnya UAS ya apik hasilnya kan. Ada tuntutan Gitu. dari pemberi beasiswa nggak Pak? Ada Ketika nilai kalau di tempatku itu kalau nggak salah di websitenya itu berapa ya? 3 apa ya? 3 poin. Jadi nang kene sistem GPA-ne kuwi maksimal 4,3. Nek mina dhewe kan 4,0 kan. Nah, nang kene 4,3. Jadi kalau jadi GPA kita harus di atas 3 lah untuk tetap dapat beasiswa gitu. Ada konsekuensi nggak Pak kalau terjadi sesuatu misalkan nilainya jelek atau molor? Ada opsi molor nggak sih? Ada, cuman ya itu paling intensifnya itu yang setiap bulannya paling bisa jadi di stop ataupun enggak. Kayak ono mahasiswa PhD ini kayak dia nggak beasiswa ngon aku juga kan. Kalau di tempat biasa kan PhD kan 3 tahun dikasihnya kan intensifnya. Cuman dia selesainya 4 tahun. Jadi selama 1 tahun alias 2 semester dia bayar sendiri. Kuwi sih. 2 semester biasanya di mana satu semester nggak orang salah biayanya ini biaya kuliah itu 4 juta apa ya 4 juta won naik kali 10 ya lah 40 juta rupiah gitu. Cuman karena yang orang PSD ini dia itu backgroundnya ini bisnismen, jadi bagi dia duit nggak ada masalah lah gitu. Dia punya usaha di negaranya, makanya wingi semester siji
apik tiba-tiba semester loro Berarti aweh. KS itu bukan kampus untuk orang internasional saja ya. Memang aslinya kampus kampus Korea gitu, orang Korea yang kuliah di situ. Orang Korea. Heeh. Kenapa dikasih nama Advance, Pak? Ada Wah, aku sesuatu nggak yang paham. membedakan? Nah, ora salah kan ini ya, ana sejarah sangat aku KS. Bukan karena kuliah di situ lebih sulit daripada kuliah di universitas lainnya. Sama aja. Kalau menurutku hampir semua kuliah di Korea kayaknya kualitasnya sama deh. Menurutku sih. Oke, oke. Cara ininya sama gitu. Berarti kalau Ini kampus yang ini ITTP nih ini Kak, tadi, setahuku ya, kayak sih bentuknya ini institusi gitu loh. Nah, kayak SNU, Seoul National University ini bentuknya universitas. hmm, Jadi kayak ada SNU kayak UI, IC kayak hmm, ITB gitu loh. oh, Jadi kayak bentuknya institut gitu. Gitu sih. berarti kalau yang ITTP tadi untuk e-government kampusnya di Daejeon, Pak ya? Kita jangan kampusnya. Di Daejeon. Mm-mm. 3 jam dari Seoul, dari Incheon. 3 sampai 3,5 lah. Itu udah pakai eh, KTX atau Enggak, pakai apa? Naik kalau bus. misalkan kalau misalkan pakai KTX itu jalurnya beda lagi. Jadi ini Incheon, ini Hmm, Seoul, ini hmm, Daejeon. yuk. Kalau mau misalnya mau naik KTX, kamu harus ke sini dulu baru ke sini. Nah, ya. Kalau Kalau naik bus langsung ke sini bisa. oh naik bus, oke. Heeh. Ini juga Eh, bayarnya lumayan, paling 24.000 lah, dua uh, puluh empat ribu. mahal ya. Sekitar 300.000 lah per orang. Eh, untuk berarti gini, beasiswanya yang Pak Teguh pakai itu berarti kita daftar ke universitasnya sendiri, kita daftar Ah, beasiswa sendiri, gitu. iya. Bukan Jadi bukan kita daftar beasiswa otomatis kita bisa kuliah gitu ya. enggak. Jadi pertama aku mbiyen itu daftarnya